Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan PKS Gempa. Pada perkuliahan kali ini, kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 jenis analisa struktur yang digunakan untuk penentuan beban gempa, yaitu analisis gaya lateral ekivalen, kemudian analisis respons spektrum, dan analisis riwayat waktu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan ketidakberaturan bangunan. Ya, jadi ketidakberaturan bangunan itu terdiri dari dua. Jadi yang pertama adalah ketidakberaturan horizontal. Jika kita lihat dari atas ya, kita lihat secara denahnya. Kemudian ketidakberaturan vertikal jika kita lihat potongan panjang maupun potongan melintangnya. Kemudian SNI 1726/2019, yaitu SNI kegempaan kita yang terbaru, itu mengatur tentang ketidakberaturan bangunan ini yang membawa implikasi pada salah satu atau beberapa dari empat implikasi ini. Jadi yang pertama adalah peningkatan gaya gempa desain. Jadi peningkatan gaya gempa desain ini bisa secara keseluruhan ya, secara global, sistem struktur ataupun secara lokal. Jadi kalau secara global maka gaya gempa yang kita perhitungkan yang masuk pada suatu struktur bangunan itu kita perbesar ya. Jadi untuk semua elemen struktur, jadi termasuk kolom, balok dan platnya, itu akan memikul gaya gempa yang lebih besar ya daripada sebelumnya. Jadi maksudnya adalah gaya gempa yang lebih besar daripada keadaan di mana bangunan tersebut merupakan bangunan yang beraturan. Oke. Jika kita ingat beberapa waktu yang lalu kita tegaskan bahwa gaya gempa itu akan semakin besar atau gaya gempa desain itu kita rencanakan akan menjadi lebih besar jika bangunan tersebut itu lebih penting. Jadi kemarin ada faktor kepentingan atau keutamaan merupakan fungsi daripada bangunannya. Oke. Jadi semakin penting suatu fungsi bangunan, misalkan rumah sakit, itu akan kita harus rencanakan dengan gaya gempa yang lebih besar daripada bangunan biasa. Ya, dan tentu saja dengan gaya gempa yang lebih besar, tentu saja ini akan menimbulkan implikasi di mana kekuatannya akan lebih besar juga untuk bangunan yang lebih penting, yaitu misalkan rumah sakit dibandingkan dengan bangunan yang umum, yang misalkan gedung perkantoran biasa. Nah, implikasi selanjutnya adalah terkait dengan faktor ekonomi, yaitu biaya. Jadi semakin besar gaya gempa yang kita rencanakan, semakin besar kekuatan struktur bangunan yang akan kita terapkan, semakin mahal juga daripada harga struktur bangunan yang akan kita tanggung, begitu yang akan owner tanggung. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi tanah, ya. Kondisi tanah. Jadi semakin jelek tanahnya, maka implikasinya adalah gaya gempanya akan semakin gaya gempa desainnya harus kita perbesar, ya, sehingga suatu bangunan dengan fungsi bangunan yang sama, tetapi terletak pada kondisi tanah yang berbeda, mungkin dia berada di kota Solo, satu kota begitu, di mana spektranya itu sama begitu. Tetapi kondisi tanahnya, tempat di mana bangunan tersebut akan berdiri itu berbeda. Ada kondisi tanah keras, ada kondisi tanah lunak. Tentu saja kondisi tanah lunak itu akan memperbesar gaya gempa desain yang harus kita rencanakan untuk perencanaan struktur bangunan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang akan kita bahas ini, yaitu ketidakberaturan bangunan. Oke, jadi semakin tidak beratur bangunan kita, maka implikasinya dalam desain kita harus gaya gempa yang kita masukkan dalam perencanaan harus lebih besar. Oke. Jadi sudah kita singgung, kita bisa menerapkan peningkatan gaya gempa desain itu secara global, jadi secara sistem struktur, ya, secara sistem struktur ya, ataupun secara lokal, yaitu pada elemen strukturnya. Ya, elemen
strukturnya. Misalkan elemen-elemen yang memang dia akan lemah karena kondisi terpuntirnya karena ketidakberaturan bangunan. Ya, nanti akan kita bahas apa yang disebut sebagai ketidakberaturan torsi. Ya, nanti yang membuat bangunan itu bisa terpuntir. Ya. Jadi kalau elemen struktur, ya elemen-elemen tertentu saja yang didesain dengan gaya gempa yang lebih kuat. Ya. Kemudian kebutuhan pemodelan struktur yang lebih detail dan akurat. Jadi SNI kita itu mengizinkan untuk merencanakan suatu struktur bangunan itu secara 2 dimensi. Ya, ya jika struktur bangunan kita itu beraturan. Ya, apalagi kalau beraturannya tindahnya itu persegi ya, mau ditinjau ke arah X maupun ke arah Y itu sama. Sehingga kita cukup bisa analisisnya secara 2 dimensi. Ya, tetapi jika ternyata bangunan kita semakin tidak beraturan, maka menuntut kita untuk melakukan analisis secara 3 dimensi. Ya, pada saat ini memang lulusan teknik sipil itu pada umumnya menguasai software analisa struktur, ya misalkan SAP, ITAPS dan segala macam, di mana untuk melakukan analisis 3 dimensi itu sangat mudah, ya. Sehingga memang jarang saat ini konsultan yang melakukan perencanaan secara 2 dimensi, kecuali hanya untuk hand calculation saja. Jadi untuk mengecek ulang hasil analisis secara 3 dimensi. Kita bisa lakukan analisis 3 dimensi itu menggunakan software dengan sangat mudah. Kemudian jenis prosedur analisis gempa yang diizinkan, analisis dinamik. Jadi kemarin ada analisis statik kan, analisis statik itu analisis statik ekivalen. Kemudian ada analisis dinamik ya. Dinamik ini ada 2, ada analisis ragam, respon spektra. Ada analisis riwayat waktu atau time history analisis. Nah, semakin bangunan kita tidak beraturan, maka analisis statik ekivalen ini tidak diperbolehkan. Dicoret ya, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah analisis dinamik. Jadi mau dipilih ragam respon spektrum maupun analisis riwayat waktu. Ya, memang yang sering kita gunakan adalah analisis ragam riwayat, analisis ragam respon spektra. Analisis riwayat waktu cenderung dia lebih kompleks dan lebih sulit untuk dilakukan. Ya, jarang dilakukan oleh konsultan struktur. Ya. Kemudian pembatasan untuk daerah rawan gempa. Ya, pembatasan itu bisa dari ketinggian bangunan, ya, ataupun dari kategori desain seismik ya, KDS-nya. Ketinggian bangunan itu maksudnya adalah semakin tidak beraturan bangunan, maka ketinggian bangunannya itu dibatasi, tidak boleh terlalu tinggi. Kemudian kategori desain seismik untuk bangunan-bangunan yang sangat tidak beraturan, maka tidak diperbolehkan untuk dibangun untuk daerah rawan gempa. Ya, misalkan kemarin kita singgung kategori desain seismik itu ada kategori desain A, B, C, D, E, dan F begitu ya. Kalau A, B itu adalah kecil ya, daerah yang gempanya kecil, CD itu adalah moderat atau sedang, yang ini adalah rawan gempa ya. Jadi ini berat ya. Jadi semakin tidak beraturan bangunan itu nanti kita lihat bahwa untuk bangunan yang sangat tidak beraturan, maka di sini ini untuk bangunan di sini tidak diperbolehkan untuk daerah kategori desain seismik E dan F. Untuk daerah yang sangat rawan gempa seperti Padang, kemudian ada bagian Papua, ya, kemudian ada selatan Jawa, itu tidak boleh dibangun bangunan yang memang dia memiliki ketidakberaturan yang sangat besar. Ya. Oke. Kemudian berikut kami cuplik ya. Jadi dari tabel 13, jadi Anda bisa langsung lihat di SNI-nya, tabel 13 SNI SNI 1726 2019 ya, dan tabel 14 ya. Tabel 13 itu untuk ketidakberaturan horizontal ya. Kalau tabel 14 itu untuk ketidakberaturan vertikal. Baik. Nah, kita bicara ketidakberaturan horizontal. Di sini ada 5 ya.
ada ketidakberaturan torsi, ada ketidakberaturan sudut dalam, ada ketidakberaturan diskontinuitas diafragma, ada ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, ada ketidakberaturan sistem non-paralel. Kemudian untuk kategori ketidakberaturan yang pertama sendiri dibagi menjadi dua. Jadi ada ketidakberaturan torsi yang biasa, ada ketidakberaturan torsi yang ekstrim atau yang berlebihan. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis ketidakberaturan. Oke. Untuk yang horizontal. Kemudian ada pasal referensinya. Jadi diharapkan para engineer itu akan membaca pasal referensinya. Jadi ketika ini ada, maka diharapkan atau diharuskan bahwa para perencana struktur itu memperhatikan pasal-pasal terkait ini ya di SNI 1726 2019. Kemudian Anda lihat di sini ada penerapan kategori desain seismik ya. Tadi sudah kita sampaikan ada KDSA, KDSB, KDSC, KDSD, KDSE, dan KDSF. Jadi AB itu daerah dengan kegempaan kecil, ya. CD itu daerah kegempaan moderat atau sedang, kemudian EF adalah daerah dengan atau daerah rawan gempa dengan aktivitas seismik yang cukup tinggi. Nah, di sini masing-masing ini dikategorikan berdasarkan KDS-nya. Jadi kalau ketidakberaturan torsi ini berada di KDS atau kategori desain seismik DEF, maka Anda lihat pasal terkait ini. Oke. Nah, kemudian jika dia di KDS B, C, D, E, F, maka Anda baca pasal sekian. Begitu seterusnya. Ya. Begitu juga dengan yang nanti kita bicara ketidakberaturan vertikal, ada pasal referensinya, ada penerapan kategori desain seismiknya. Oke. Kemudian ketidakberaturan vertikal. Ya, di sini juga ada 5 ya. Jadi ada ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak, ada ketidakberaturan berat atau massa, ada ketidakberaturan geometri vertikal, ada ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral, kemudian ada ketidakberaturan tingkat lemah ya akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Nah, di sini ada subbagiannya. Untuk yang pertama ada ketidakberaturan tingkat lunak dan ada ketidakberaturan tingkat lunak yang berlebihan atau ekstrim ya. Ini juga sama ya, ada ketidakberaturan tingkat lunak akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Ini jika yang ekstrim atau yang berlebihan. Oke. Jadi kita mulai mendiskusikan satu persatu. Kita mulai dari ketidakberaturan horizontal ya. Yang pertama adalah ketidakberaturan horizontal 1A dan 1B. Ya. Jadi berdasarkan analisa struktur, apalagi Anda bisa menggunakan software analisa struktur SAP, Epson segala macam, itu bisa ketika Anda kenakan suatu gaya gempa, ya, maka suatu gedung itu bisa memiliki kemungkinan untuk terpuntir. Ya. Jadi ada dua istilah yang kita perlu perkenalkan. Yang pertama adalah center of mass, pusat massa ya, pusat massa. Jadi misalkan Anda memiliki suatu bangunan persegi, maaf ini contohnya adalah yang beraturan. Nah, kemudian Anda meletakkan atau melakukan pembebanan struktur itu secara merata ya, merata. Tentu saja center of mass-nya atau pusat massanya akan berada di tengah center of mass-nya. Oke. Nah, kalau Anda melakukan pembebanannya itu tidak seragam ya. Dan ini secara aktual memang seperti itu. Ya, kondisi aktualnya itu tidak mungkin bahwa di satu lantai itu beban itu merata seragam. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi kalau Anda mendesain suatu bangunan rumah sakit, misalkan satu lantai ini, ya ini misalkan adalah ada yang kamar-kamar pasien begitu yang dibangun dengan beban 250 kg per meter persegi. Kemudian di sini adalah untuk alat-alat berat, ya alat-alat operasi segala macam, alat-alat berat begitu. Misalkan di sini adalah 400 kg per meter persegi. Anda lihat bahwa di sini 400, di sini 250. Ya, tentu saja CM-nya tidak pas di tengah sini, ya bukan di sini. Tetapi dia akan bergeser ke arah kiri karena di sini
distribusi bebannya akan lebih berat di sini sebelah kiri daripada sebelah kanan. Jadi CM-nya akan bergeser ke kiri. Ya, jika bebannya sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Begitu juga dengan istilah yang kedua, yaitu center of rigidity atau pusat kekakuan. Ya, jadi Anda misalkan punya kolom-kolom gitu ya, punya kolom-kolom dan ukurannya sama persis. Oke. Dan ini adalah denahnya, denah lantainya ya seperti ini begitu. Nah, Anda bisa pastikan bahwa center of rigidity atau pusat kekakuannya pasti di tengah ya. CR-nya di sini, di tengah sini. Tetapi kan secara aktual ini sulit untuk sulit ada begitu ya. Ya, bisa jadi di lapangan itu kekakuan itu tidak pas di tengah sini. Ya misalkan di sini ada shear wall, misalkan begitu. Di sini ada shear wall, di sini ada kolom-kolom begitu ya. Shear wall, ini juga mungkin di sini ada shear wall gitu ya. Ini juga ada kolom-kolom gitu. Oke. Nah, shear wall ini akan memiliki kekakuan yang sangat besar jika kita bandingkan dengan elemen pemikul bilateral lainnya, yaitu kolom. Nah, di sini maka center of rigidity-nya akan tertarik ke kiri, karena di sini ada yang kekakuan yang sangat besar yang disebabkan oleh adanya dinding geser. Dinding geser, ya. Jadi seperti dinding biasa, dicor beton ada tulangannya, gitu. Ada kolom, seperti kolom yang memanjang, itu disebut sebagai dinding geser. Ini juga ada dinding geser ya. Maka center of rigidity-nya dia akan tertarik ke sebelah kiri dan juga akan tertarik ke bawah. Misalkan di sini. Karena kekakuan akan lebih besar di sebelah kiri dan juga kekakuan akan lebih besar di sebelah bawah. Jadi center of rigidity-nya akan di sini misalkan seperti itu. Jadi nggak pas di tengah. Oke. Jadi misalkan kita memiliki suatu bangunan, apalagi ini bangunan beraturan itu bisa terpuntir juga, ya. Karena yang namanya gempa itu kan kayak inersia, ya. Dia akan bekerja di pusat massa. Misalkan kita memiliki suatu bangunan seperti ini, begitu. Bangunannya sebenarnya beraturan, tetapi center of mass-nya anggap aja di sini ya, center of rigidity-nya di sini, begitu. Oke, kemudian center of mass-nya itu di sini, ya. Jadi ketika kita menerapkan gaya gempa tepat di daerah atau melewati center of rigidity, maka ini akan bertranslasi ke arah sana atau bertranslasi ke arah sana. Oke. Tetapi jika center of rigid ini jika kondisi pertama ya, mohon maaf ini saya coret dulu. Jika CR itu sama dengan CM ya. Jika center of rigidity sama dengan center of mass, maka kita terapkan gaya gempa di sini, maka dia akan langsung melakukan translasi arah horizontal ke arah X maupun nanti ke arah Y. Nah, kemudian jika ternyata center of rigidity dan center of mass-nya berbeda, misalkan center of rigidity-nya di sini, center of mass-nya di sini, ya kita berpegang pada center of mass-nya. Kita kenakan gaya gempa di center of mass-nya. Anda lihat di sini ada lengannya ya. Jadi ini akan membuat seolah-olah dia akan terpuntir terhadap sumbu tegak lurus daripada bidang layar kita ini. Jadi dia akan terpuntir. Ini untuk kasus bangunan yang beraturan. Untuk kasus bangunan yang tidak beraturan, misalkan bentuknya L seperti ini ya, ini sudah pasti akan terpuntir. Pasti akan terpuntir. Ya, walaupun Anda mau ini bebannya merata di sini, kemudian kekakuannya Anda masang kolom sesimetris mungkin, ya ini pasti akan terpuntir. Ya karena bangunannya sudah tidak beraturan. Oke, ini akan terpuntir. Ya. Juga dengan ini ya. Jadi begitu juga dengan ini ya. Jadi Anda misalkan di sini ada center of rigidity ya, pusat kekakuannya, pusat masanya adalah di sini. Kemudian
beban gempa akan bekerja di sini, seolah-olah akan bekerja di lantai pada center of mass-nya di sini, F begitu. Ini akan membuat rotasi seperti ini. Rotasi seperti ini. Nah, rotasi ini akan mengakibatkan deformasi lateral. Ya, deformasi lateral lantai. Ya. Jadi dengan kita menerapkan gaya gempa, itu akan menghasilkan gaya lateral lantai. Ya, kalau kita analisis secara dua dimensi, Anda lihat kemarin kita belajar seperti ini ya. Kita kasih beban gaya gempa V, maka seolah dia akan gempa V F di sini di lantai ini, maka dia akan mengalami deformasi lateral ini, delta. Tetapi kalau kita bicara secara tiga dimensi, ini analisis dua dimensi. Kalau kita bicara tiga dimensi, tanpa atas, ini adalah denahnya, tanpa atas denahnya, maka ini akan terpuntir. Ternyata bahwa delta itu nilainya berbeda-beda. Ada delta di sini, 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 delta di sini, dan ini sepanjang tepi daripada bangunan akan berbeda-beda nilainya karena terpuntir. Berbeda jika ini satu kesatuan akan bergerak translasi dengan delta yang sama. Karena ini bangunan tidak beraturan, maka dia akan terpuntir. Deltanya sepanjang tepi bangunan dia akan berbeda-beda. Oke. Nah, di sini kita ambil delta ini sebagai delta maksimumnya. Oke. Nah, delta B ini adalah delta minimumnya. Oke. Kita ambil yang sisi yang paling ekstrim. Oke. Nah, kalau kita analisis di sub-etaps tiga dimensi, ya Anda cek di semua sisinya. Mana yang paling ekstrim itu yang digunakan untuk pengecekan ketidakberaturan horizontal torsi ini. Oke. Ini adalah maksimumnya. Ini adalah minimumnya. Oke. Nah, di sini jika delta maksimum itu lebih kecil daripada 1,2 delta average-nya. Jadi maksudnya kalau average itu sama dengan ini ya. Delta A maksimum ditambah B ini minimum dibagi dengan 2. Itu adalah delta average untuk tepi satu ini ya. Satu tepi bangunan ini. Oke. Anda bisa lakukan kondisi, Anda lakukan pengecekan di sini misalkan juga. Anda lakukan pengecekan di sini juga, di sini dan di sini, di semua sisi bangunan. Oke, jika ternyata dia delta maksimumnya itu lebih kecil daripada 1,2 delta average-nya, maka ini kita masih sebut sebagai tanpa ketidakberaturan torsi. Jadi tidak ada ketidakberaturan torsi. Jadi walaupun bangunannya bentuknya L tidak beraturan, karena kita terapkan di sini ada shear wall, ini shear wall ya, ini digeser, ini juga shear wall, sehingga ini akan menahan puntiran ini, sehingga sedemikian rupa sehingga delta ini tidak terlalu besar. Maka walaupun ini secara intuisi kita sebut sebagai bangunan tidak beraturan, tapi secara analisis kita dapatkan bahwa deltanya itu cukup kecil, maka kita sebut bahwa ini tetap bangunan yang tanpa ketidakberaturan torsi. Jadi kita tidak perlu melakukan treatment apapun, dianggap sebagai bangunan seolah-olah dianggap sebagai bangunan beraturan. Oke. Nah, kemudian jika ternyata delta max-nya itu antara 1,2 delta average-nya dan 1,4 delta average-nya, maka dikategorikan sebagai ketidakberaturan torsi 1A. Tadi kita kan di nomor 1 itu kan ada 2 sub bagian ya. Jadi torsi 1A dan torsi 1B. Jadi yang torsi 1A itu torsi yang biasa, yang 1B itu adalah yang ekstrim atau yang berlebihan. Jadi jika delta max-nya itu lebih besar daripada 1,4 delta average-nya, maka disebut sebagai ketidakberaturan torsi 1B. Nah, ini ketidakberaturan 1B ini tidak diizinkan untuk daerah rawan gempa. Anda lihat bahwa kategori desain seismik E atau F itu adalah daerah rawan gempa. Jadi Anda tidak boleh mendesain di daerah rawan gempa seperti Padang, kemudian Selatan Jawa, Palu, dan sebagainya itu menggunakan terdapat ketidakberaturan torsi 1B ini. Jadi terpaksa Anda harus terapkan shear wall ini, digeser. Jika Anda memang
menginginkan bangunannya itu tidak persegi, tetap Anda harus ada effort di sini yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menerapkan atau memberikan shear wall di sini dan di sini. Demikian hingga bahwa rotasinya ini cukup kecil, lebih kecil daripada 1,2 delta average-nya. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketidakberaturan horizontal sudut dalam. Ya. Jadi ketidakberaturan horizontal sudut dalam itu terjadi jika tonjolan-tonjolannya itu lebih besar daripada 15% daripada panjang longitudinal yang kita tinjau. Ya, Anda lihat di sini PY di sini, ya kita bandingkan dengan ini ya. Jika PY dan terhadap LY ini lebih besar daripada 15% ya, maksudnya adalah PY ini lebih besar daripada 15% LY-nya, ya. Ini itu jika lebih besar daripada 15% LY-nya, maka disebut sebagai ketidakberaturan horizontal sudut dalam. Itu juga dengan ini, jika ternyata PX tonjolan arah X itu jika kita bandingkan dengan LX itu, maka di sini Anda lihat PX terhadap LX itu jika ternyata PX itu lebih besar 15% daripada LX, maka disebut sebagai ketidakberaturan horizontal sudut dalam. Oke, ini sangat mudah. Kemudian ketidakberaturan horizontal diskontinuitas diafragma. Jadi lantai itu ya, lantai bangunan kita yaitu kombinasi antara balok dan plat ya, itu dapat bergerak sebagai satu kesatuan nanti ketika terjadi gempa, itu berfungsi sebagai suatu diafragma yang berfungsi untuk mendistribusikan gaya gempa ke elemen-elemen penahan gaya lateral gempa, yaitu kolom dan dinding geser. Ya, contohnya seperti itu. Jadi juga kalau ada bracing itu juga ke bracingnya juga. Nah, kemudian di sini disebut sebagai ketidakberaturan horizontal diskontinuitas diafragma. Jika ini kalau kita punya lantai, kemudian ada opening di sini, biasa di mall-mall ya. Kalau di mall kita lihat openingnya kan terlalu besar. Ya, memang kita buat besar. Arsitek ingin memiliki opening yang besar agar indah begitu. Nah, di sini ternyata kita sebut sebagai diskontinuitas diafragma jika ternyata bukaannya itu lebih besar daripada 50% dari total denah lantainya. Atau, sini ada atau ya. Bila kekakuan diafragma efektif antara satu lantai dengan lantai berikutnya bervariasi melebihi 50%. Jadi kalau Anda punya bangunan bertingkat ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 1, lantai 2, 3, atap gitu. Nah, di sini apa namanya, perbedaannya, variasinya lebih besar daripada 50%. Jadi misalkan ada bukaannya di sini cukup besar dibandingkan di sini tidak ada bukaan, atau bukaannya kecil cukup untuk tangga dan lift saja, maka ini kita tetap sebut sebagai ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ya, jadi ini lantai, Anda bayangkan ini ada openingnya, jika dia lebih besar dari 50%, maka disebut sebagai diskontinuitas diafragma. Jika kita bandingkan juga lantai 1 dengan lantai di atasnya misalkan, atau lantai 2 dibandingkan dengan lantai terdekat yaitu lantai 1 dan lantai 3, maka ini jika dia melebihi 50%, maka kita sebut sebagai diskontinuitas diafragma. Kemudian ketidakberaturan horizontal pergeseran lintang terhadap bidang. Ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu elemen penahan gaya lateral. Contohnya di sini adalah bisa kolom, bisa dinding geser. Ya, contohnya di sini ada dinding geser. Nah, ini Anda lihat bahwa dinding geser seharusnya kan kita seharusnya kan kita tempatkan pada satu aksis vertikal begitu, seharusnya kan di sini ya. Akan tapi kadang karena kebutuhan ruang, misalkan arsitek pengennya tidak mau di sini ada dinding begitu, terpaksa ini digeser. Nah, ketika ini digeser, dinding geser dari awalnya di sini digeser ke sini, kayak gempa kemudian ini akan terjadi di sini, kemudian dia akan diteruskan di sini lantai atasnya, maka disebut sebagai ketidakberaturan horizontal pergeseran lintang terhadap bidang.
bisa juga kolom ya. Jadi kalau kolom itu sering dulu ketika baru lulus dulu saya juga terlibat dalam suatu desain bangunan rumah tinggal, jadi bangunan lantai rendah ya. Jadi karena arsiteknya sangat dominan, maka uh, uh, pengaturan ruang itu sangat didominasi oleh arsitek, sehingga kolom itu tidak menerus dari bawah ke atas ya, tapi dia bergeser di sini ya. Jadi misalkan kita punya kolom begitu kan, ini misalkan di sini dia menerus ya, tapi di sini di bawah sini dia tidak mau di sini, dia maunya digeser di sini ya. Ini sebagai tidak beraturan horizontal bergeser melintang terhadap bidang, sehingga di sini kita sebut sebagai transfer beam. Karena dia beam ini, balok ini dia berfungsi mentransfer beban kolom ke kolom di bawahnya, ini juga sangat sering terjadi. Oke, nah kemudian tidak beraturan horizontal sistem non paralel. Jadi kita punya dinding geser di sini ya. Ini juga dinding geser. Ternyata sebisa mungkin memang kita menerapkan kalau di sini ya seharusnya di sini ya simetris ya. Kalau di sini juga dia simetris begini. Tapi ada kalanya sekali lagi karena pengaturan ruang di mana dinding geser terpaksa harus seperti ini dan terpaksa harus seperti ini ya, maka ini disebut sebagai tidak beraturan sistem non paralel ya, tidak paralel, tidak sejajar ya. Ya, ini disebut sebagai tidak beraturan sistem non paralel. Nah, kemudian kita coba rangkum beberapa tidak beraturan bangunan horizontal ini. Jadi yang pertama adalah torsional irregularity ya. Jadi tidak beraturan torsi ya. Nah, di sini Anda lihat tadi jika ini ada delta 1 adalah delta maksimumnya, ini ada delta 2 adalah delta minimumnya, dan delta 1 plus delta 2 dibagi 2 adalah rata-ratanya, ya rata-ratanya, average-nya. Ini adalah maksimumnya, ini adalah minimumnya. Jika ternyata dia lebih besar daripada 1,2, maka dia disebut sebagai torsional irregularity. Torsi, tidak beraturan torsi. Ya. Kemudian dia bisa beralih ke sini, extreme torsion irregularity, jika delta 1 ini, maksimum ini lebih besar 1,4 daripada rata-ratanya. Tadi sudah kita singgung. Kemudian yang kedua tadi adalah tidak beraturan sudut dalam ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu panjang C di sini, jika D dan E ini lebih besar dari 15% dari C, maka disebut sebagai tidak beraturan sudut dalam. Begitu juga dengan B, kita bandingkan dengan A ini. Jika B ini lebih besar dari 15% dari C, dari A-nya, maka disebut sebagai tidak beraturan sudut dalamnya. Kemudian tadi juga kita sudah singgung ada diaphragm discontinuity irregularity ya. Jadi di sini ada void di sini. Misalkan ini lebih besar daripada 50%, kita anggap sebagai kategori yang ketiga ya, diaphragm discontinuity irregularity. Okay. Kemudian out of plane offset irregularity, seperti tadi sudah kita singgung, ini kolomnya tidak menerus ke atas, tiba-tiba ada dinding geser, ini dinding geser harusnya dinding gesernya juga ke sini ya, menerus, tapi tidak menerus begitu, bisa jadi seperti itu, ataupun berubah dari sistem struktur rangka jadi kolom, berubah menjadi dinding geser, disebut sebagai out of plane offset irregularity. Kemudian yang terakhir adalah non-parallel system irregularity. Jadi ada non-parallel system ya seperti ini. Oke. Kemudian Anda lihat di sini adalah type of irregularity, ada graphic of interpretation. Kemudian ada terakhir adalah ini, ada SDJ system. Ini adalah KDS sama dengan KDS, kategori desain seismik. Ada A, ada B, ada C, ada D, E, dan terakhir adalah F. Ini adalah rawan gempa, daerah berat ya. Ini adalah moderat, ini adalah ringan. Seperti Kalimantan itu ringan ya, tidak ada kayak gempanya kecil. Oke, nah kemudian kita yang perlu kita tegaskan di sini adalah ini, remedial measures. Jadi istilahnya adalah ketika ini terjadi maka implikasinya kita harus melakukan ini.
Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lihat misalkan. Nah, satu itu apa? Ya, jadi ketika terjadi ketidakberaturan eh, ketidakberaturan torsi, ya, torsi 1A, ya, kemudian dia berada di KDSD sampai F, daerah menengah sampai dengan rawan gempa, maka kita harus lakukan yang opsi yang pertama, yaitu Anda harus menambahkan gaya gempa desain, ya, sebesar 25% pada sambungan-sambungan diafragmanya, dan juga nanti ada kolektornya, ada sambungan yang terkait dengan kolektor terhadap elemen vertikalnya. Oke, nah ini adalah implikasi yang pertama. Jadi Anda harus meningkatkan gaya gempa desainnya untuk connection atau sambungannya diafragma terhadap elemen penahan gaya lateral gempanya, kemudian juga terhadap kolektornya. Ya. Oke. Kemudian jika misalkan kita memiliki kategori desain seismik C untuk sampai dengan F, ya, jadi ini hanya berlaku untuk KDS C sampai F, maka kita terapkan yang kedua ini. Ya, Anda lihat jika terjadi torsional irregularity, maka Anda harus terapkan yang kedua. Jadi Anda harus kalikan dengan suatu faktor modifikasi dinamik, misalkan seperti ini. Jadi rumusnya ini adalah delta max itu adalah tadi defleksi lantai terbesar, ya, dibagi dengan 1,2 delta average-nya dikuadratkan. Ini kan nilainya lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 3,0. Ya, jadi kalau Anda ini lebih besar daripada 1,0 kan, jadi otomatis gaya gempanya itu juga diperbesar. Ya, jadi kalau misalkan Anda punya seperti ini tadi kan, ada center of rigidity, ya, ada center of mass-nya, ini ada F-nya. Seharusnya Anda mendesainnya sebagai F, ya, F1. Tetapi tidak diperbolehkan karena di sini Anda harus mengalihkan dengan suatu faktor modifikasi, Anda harus mendesainnya sebagai F2 yang merupakan F1 dikalikan dengan AX. Ya, ini lebih besar daripada F1. Diperbesar kayak gempanya. Kemudian jika B sampai dengan F, ya, jika B sampai dengan F, jadi meliputi juga daerah yang ringan gempa, ya, B sampai dengan F, Anda perhatikan klausul yang ketiga, harus diapakan bangunan kita. Yang ini 3. Jadi Anda harus melakukan analisis 3 dimensi, ya, yang melibatkan atau memperhatikan kekakuan daripada diafragma. Jadi ada diafragma kaku, ada diafragma fleksibel, atau daerah diafragma di antara kedua kondisi ini, yaitu semi rigid. Ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang untuk C sampai dengan F, ya, kita perhatikan yang keempat itu apa yang harus kita lakukan. Ya, Anda harus menghitung story drift, yaitu lateral displacement-nya, ya. Ya, Anda harus menghitung lateral displacement-nya itu untuk semua sisi-sisi bangunan. Ya, tadi kita sudah lihat misalkan bangunannya adalah tadi seperti ini, ya. Nah, ini misalkan kemudian terpuntir seperti ini, ya. Seperti ini. Anda harus masing-masing punya delta, ya, delta 1, delta 2, delta 3, di sini juga ada delta 4, delta 5, juga delta 6, delta 7, delta 8, delta 9. Jadi setiap sisi-sisi bangunan ini harus kita cek, ya. Ya, mana yang mengakibatkan deformasi lateral yang besar. Kemudian yang kelima, di area 5, ya. 5 adalah ini Anda harus menggunakan analisis dinamik, ya. Jadi Anda menggunakan model analisis ragam respon spektra, ya, ragam respon spektra, atau bisa juga Anda menggunakan analisis riwayat waktu. Nah, kemudian jika ternyata ini adalah terkategori ekstrim, ya, jika delta maksimumnya itu lebih besar daripada 1,4 delta average-nya, maka dikategorikan sebagai ketidakberaturan torsi yang berlebihan. Maka di sini Anda lihat, untuk daerah rawan gempa E dan F, maka klausulnya 6 Anda lihat. 6 itu apa? Anda lihat di sini
6 itu adalah not permitted. Jadi tidak diizinkan. Jadi tidak diizinkan sama sekali untuk dibangun di daerah rawan gempa atau kategori desain seismik E dan F ya. Kemudian Anda lihat ketidakberaturan yang lain juga, ya ini, yang ini dan ini. Kemudian tadi ada 6, ada juga 7, ya ada juga yang 8. Ya, Anda lihat. Anda jangan lupa perhatikan juga bahwa ini berlaku untuk KDS ini berlaku untuk KDS ini. Oke, Oke Anda lihat di sini, jadi ketika 7 ini, Anda mendapatkan pasal 7, jadi hasil analisis Anda terhadap ketidakberaturan bangunan, maka Anda harus terapkan langkah 7 ini. Ya. Jadi Anda harus mendesain kolom, balok, truss, dan plat ya, yang ini nanti harus dikalikan dengan suatu faktor yang melibatkan suatu overstrength, ya overstrength factor. Ya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan. Jadi misalkan kita punya displacement di sini, kita punya gaya geser gempa begitu. Nah, ini adalah gaya gempa elastik ya, seperti ini harusnya. Tetapi kita desain sebagai yang disebut sebagai gaya, bangunan tahan gempa itu adalah bangunan yang dapat mengalami deformasi inelastik sebelum dia mengalami keruntuhannya. Jadi desain kita mungkin seperti ini pengennya. Ya. Ini deformasi inelastiknya. Ini yang kita kejar. Bukan ini. Jadi ini adalah R, faktor modifikasi respon yang mengecilkan gaya gempa yang ini 100% ini menjadi berapa persen ya. Gitu. Nah, ini adalah dalam tataran perencanaan atau desain. Tapi kan kenyataannya seharusnya secara teknis bahwa kekuatan bangunan kita di lapangan itu harusnya lebih besar. Ya. Jadi seperti ini kenyataannya. Kurvanya seperti ini ya. Anda lihat. Dan inilah perbandingan antara perencanaan dan aktual ini disebut sebagai overstrength. Jadi overstrength factor itu berasal dari banyak sumber ya. Misalkan ada dari segi material. Dari segi material itu kita bicara beton bertulang. Jadi ada betonnya, ada tulangannya. Dari beton kita ordernya 25 MPa. Ketika datang 20 MPa pasti di reject kan. Kalau yang datang adalah 30 MPa, Anda terima. Ya, di situ kan ada perbedaan. Jadi materialnya lebih tinggi daripada yang kita rencanakan. Begitu juga dengan tulangan baja. Jika tulangan baja Anda tes di laboratorium, jika kita spesifikasikan 400 MPa, ternyata yang datang adalah 300 MPa, Anda reject. Jika yang datang 500 MPa, Anda terima. Jadi di situ ada kelebihan di situ. Ada overstrength di situ. Kemudian dari segi perhitungan ada pembulatan jumlah tulangan yang misalkan kita dapatkan 3,1 kan tidak mungkin biasanya kita bulatkan ke atas ya jadi 4 begitu. Jadi 4 tulangan. Jadi itu akan menyumbang pada overstrength. Oke. Nah, overstrength factor ini harus diterapkan untuk ketika tadi ada penalti yang angka 7 ini. Ya. Jadi ini adalah gaya gempa ya. GA itu gaya gempa, Anda kalikan dengan overstrength. Overstrength itu lebih besar dari 1,0. Jadi memperbesar gaya gempa. Kalau tadi lebih langsung ke sini ya, dikalikan dengan angkanya. Kalau ini kombinasi bebannya dikalikan dengan overstrength factor. Jadi overstrength factor itu ini tergantung daripada sistem struktur yang digunakan. Baik. Kemudian jika Anda terkena penalti, istilahnya ini penalti ya, 1 sampai 9 itu istilahnya adalah penalti. Jadi ketika ada ketidakberaturan, maka Anda harus melakukan sesuatu. Implikasinya apa? Penaltinya apa? Ini ya kalau Anda dapatkan angka 8, maka Anda harus menggunakan jika Anda menggunakan analisis static equivalent, ini adalah static equivalent ya. Static equivalent ataupun ragam respons spektra atau model analisis, maka di sini Anda harus menerapkan kombinasi gempanya itu seperti ini. Jadi misalkan ini adalah bangunan Anda, maka ketika Anda meninjau 100% EX begitu ya. Ya. Atau di sini kita ambil VA ya. EX kemudian sini harus kita tinjau. Nah, tegak lurusnya adalah 30% EY. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Ketika kita
ketinggian 100% EX di sini, maka arah tegak lurusnya adalah 30%. EX ini maaf ini ketika EY ya, 100% EY, 30% EX ya. Kemudian jika Anda menggunakan analisis simultan atau analisis riwayat waktu, maka di sini Anda harus melakukannya tidak seperti ini ya. Jadi bangunannya kita terapkan secara simultan kayak gempanya. Jadi 100% EX ini adalah 100% arah Y. Baik, itu yang penalti yang angka 8, nomor 8. Kemudian ada penalti yang nomor 9, yaitu ketinggian daripada bangunan dibatasi. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, ya, tidak perlu terlalu tinggi. Tapi kecuali ya jika dibuktikan bahwa dia sudah dapat menahan gaya gempa, di mana kapasitasnya itu sudah bisa memikul gaya gempa yang dikalikan dengan suatu nilai overstrength. Jadi lebih besar daripada 1,0. Oke, nah kemudian kita beranjak ke ketidakberaturan vertikal, kekakuan tingkat lunak ya. Jadi di sini ada dua, jadi ketidakberaturan 1A dan 1B. Kalau tadi ketidakberaturan horizontal gitu, kalau kita lihat dari atas, dari segi T. Nah, kalau ini kita potong memanjang maupun melintang bangunannya. Oke, nah sebelum itu kita perkenalkan dulu. Di sini ada story drift ya. Story drift itu didefinisikan sebagai rasio dari displacement dari dua lantai yang berdekatan ya, dan ini dibagi terhadap ketinggian daripada dua lantai yang berdekatan tersebut ya. Oke. Jadi kalau Anda punya dua bangunan dua lantai ya, adanya seperti itu, ada seperti ini, ada seperti ini adalah delta 1, misalkan ini adalah delta 2 gitu ya. Dan selisihnya mungkin delta 1 kurang delta 2 dibagi dengan H. H itu adalah tinggi antar lantai, misalkan di sini H, maka disebut sebagai story drift. Oke, story drift. Kemudian total displacement-nya itu disebut sebagai story displacement. Jadi story itu sama dengan lantai ya, lantai. Kemudian kita bahas ketidakberaturan 1A ada bila kekakuan sebarang tingkat kurang dari 70% kekakuan tingkat di atasnya, atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata di 3 tingkat di atasnya. Oke, kemarin kita sudah belajar ya, kita memiliki suatu bangunan itu dua lantai misalkan seperti ini. Kita punya kekakuan K11, ini adalah K12, ini K21, ini adalah K22 ya. Jadi Anda punya K2 itu sama dengan K21 plus K22, K1 sama dengan K11 plus K12. Oke, dan ini sangat tergantung daripada kondisi di kedua ujung kolom tersebut. Ya, jadi yang menyumbang kekakuan lateral itu, jadi kekakuan lateral itu bisa dari kolom, bisa dari dinding geser. Oke, nah ini sangat tergantung dari kondisi kedua ujungnya. Jadi kalau misalkan Anda punya kondisi seperti ini, misalkan ini adalah jepit, ini juga jepit ya. Ini lantainya kita anggap hingga, ini sendi, yang ini jepit-jepit, ini sendi-sendi ya. Maka kekakuan ini kekakuan ini adalah 12 EI per H pangkat 3. Jadi H ini adalah tinggi daripada ini H. Oke. Nah kalau ini adalah jepit, yang bawah adalah sendi ya, maka lebih kecil kekakuannya 3 EI per H pangkat 3, di mana E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia penampang, I modulus elastisitas merupakan fungsi daripada materialnya, inersia penampang merupakan fungsi daripada penampangnya, bentuk penampangnya. Kemudian H itu adalah tinggi antar lantai. Oke, jadi kita harus analisis seperti ini ya. Anda jabarkan, Anda analisis satu persatu kekakuan kolom, kemudian dijumlahkan per lantai. Ada lantai 1, ada lantai kedua, kemudian dibandingkan. Ya, dibandingkan. Ada K31 juga, K32 ini adalah K3. Begitu seterusnya. Jika ternyata bila kekakuan sebarang tingkat kurang dari 70% kekakuan tingkat di atasnya, misalkan K1 itu lebih
kecil daripada 70% K2 atau K2 lebih kecil dari 70% K3, maka kita sebut sebagai keberaturan 1A. Atau jika dia kurang daripada 80% kekakuan rata-rata tingkat di atasnya. Jadi seperti K1 itu lebih kecil daripada K2 plus K3 plus K4. Jadi 3 lantai di atasnya yang dibagi 3 average-nya. Ini baru sebagai ketidakberaturan 1A. Kemudian ketidakberaturan ekstrim 1B itu sama dengan 1A. Bedanya adalah angka ini. Ini 70% dibanding kekakuan di atasnya, 80% dibandingkan dengan 3 kekakuan rata-rata di atasnya. Kalau ini adalah 60%, lebih kecil lagi, 60%. Lebih parah lagi. Kalau ini adalah 70%. 60% daripada kekakuan tingkat di atasnya persis, 70% daripada kekakuan di atasnya persis. Ya, maaf di sini 80%. Jadi kalau kita pindahkan ke sini ke 1B, berarti K1 itu lebih kecil daripada 60% K2. Atau K1 itu lebih kecil daripada ini 70%. 70% daripada rata-rata kekakuan 3 lantai di atasnya. Gitu ya. Kemudian ini ada pengecualiannya ketika kita bisa buktikan bahwa ketidakberaturan ini tidak ada bila tidak satupun rasio drift tingkat yang nilainya lebih besar daripada 1,3. Yang E tidak diizinkan di kategori desain seismik E atau F atau daerah rawan gempa. Oke. Kemudian kita ada ketidakberaturan vertikal berat atau massa, jadi sangat mudah. Ada massa 1, ada massa lantai 2, ada massa lantai 3, ada massa lantai 4, ada massa lantai 5. Ketika kita tinjau massa lantai 2 misalkan, jadi perbedaan massa lantai 2 terhadap massa lantai di dekatnya, yaitu massa lantai di 1 dan massa lantai 3 itu lebih besar dari 150%, maka kita kategorikan ketidakberaturan vertikal berat atau massa. Dan bagaimana ini mungkin? Ya, jadi di kasus aktual itu contohnya adalah ketika di satu lantai itu ada contohnya ada kolam renang misalkan, ada swimming pool misalkan. Nah, di situ kan beratnya sangat besar begitu jika dibandingkan dengan lantai di yang lain. Atau jika Anda ada roof garden misalkan, masanya besar sekali di atas. Biasanya kan atap tuh ringan, tapi ada roof garden. Jadi kebalikannya, dia lebih berat daripada yang di bawahnya. Maka ini bisa membuat ketidakberaturan vertikal berat atau massa. Ada penalti yang harus kita terapkan, seperti halnya yang tadi ketidakberaturan horizontal. Ya. Kemudian ada peraturan vertikal, geometri vertikal. Jadi misalkan kita memiliki elemen penahan gaya lateral, misalkan adalah kolom ataupun dinding geser. Contoh di sini adalah dinding geser. Jadi misalkan kita memiliki dinding geser di sini, kita bandingkan dengan bawahnya dan kita bandingkan dengan atasnya. Anda lihat di sini ukurannya, dimensinya itu berbeda 30% ya. Ya, jadi ada perbedaan ini lebih besar daripada 30% ya. Jika 30% ya, maka kita anggap sebagai ketidakberaturan vertikal geometri vertikal. Kemudian ada diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral vertikal. Ya, jadi Anda lihat bahwa ini harusnya kan nilainya 0. Jadi ini jadi 1 begini kan. Digeser itu atau penahan gaya lateral gempa itu harusnya vertikal itu satu kesatuan seperti ini. Tetapi ada kalanya ini ada offset ya, jadi mungkin ada mengikuti aspek arsitekturalnya sehingga itu terpaksa tidak boleh ada dinding begitu, sehingga di offset begitu. Jadi ini tidak nol, tidak pas sama dengan sini, tapi ada jarak antara dinding geser di sini dan dinding geser di sini, sehingga disebut sebagai diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral vertikal. Kemudian ada diskontinuitas dalam ketidakberaturan kuat lateral. Jadi ini adalah kekuatan. Ini tidak sama dengan kekakuan. Oke, berbeda dengan kekakuan. Jadi kalau kekakuan itu lebih terkait dengan deformasi ya.
semakin kaku suatu elemen struktur atau suatu sistem struktur, maka deformasinya makin kecil. Ya, jika semakin kuat itu belum tentu ya. Kalau makin kuat, jadi dia batas di mana dia akan runtuh itu juga akan sulit untuk terlewati. Jadi bisa jadi suatu elemen struktur itu deformasi lateralnya itu sangat besar. Kekakuannya sangat kecil, tapi dia kekuatannya sangat besar. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi bahwa kekakuan itu kecil, tapi kekuatannya besar. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau Anda bayangkan balok beton bertulang ya, misalnya Anda punya balok, ini Anda naikin saja di sini, ini sudah melendut besar. Tetapi ini tidak runtuh, tidak hancur. Ya, dia masih bisa menahan beban, walaupun deltanya besar. Deltanya besar, kekakuannya kecil, tapi kekuatannya besar, masih bisa menahan beban yang bekerja ini dan belum mengalami keruntuhan. Dan di sini adalah kuat lateral tingkat. Jadi kekuatan lateral tingkat ini. Ya, tentu saja ini nanti kalau kita bicara kekuatan, ya kekuatan ya. Anda harus perhatikan juga materialnya seperti apa, ya. Kekuatan betonnya berapa, kekuatan ulangan bajanya berapa. Kemudian Anda harus bicara juga dimensi penampangnya seperti apa. Karena kekuatan terpengaruh daripada dimensi penampang. Juga bentuk penampang. Ya, bentuk penampang juga mempengaruhi kekuatan daripada ini. Ya, oke. Sini terkait dengan kekuatan. Jadi berbeda dengan kekakuan. Jadi jika tidak peraturan 5A ada bila kuat lateral seberang tingkat kurang dari 80%. Ya, jadi kita bandingkan dengan tingkat di atasnya. Selalu begitu. Kalau kita tinjau di sini, kita tinjau lantai di atasnya. Kalau kita tinjau di sini, kita tinjau lantai di atasnya. Ini secara intuisi sebenarnya. Kalau kolom itu kan semakin ke atas semakin kecil, makin ke bawah makin besar. Tetapi ini adalah kondisi ekstrim yang sebaliknya, di mana di sini kekuatan yang di bawah itu lebih kecil daripada di atasnya. Ini lebih kecil daripada di atasnya. Oke? Ya, jika ini kekuatannya ini sehingga Vn2 ini, lantai 2 ini lebih kecil daripada 80% Vn3 ya, kekuatan geser 3 di sini, lantai 3, maka 80% ya. Maka kita sebut sebagai ketidakberaturan kuat lateral. Ataupun di sini bila kuat lateral sebarang tingkat kurang daripada 60% kuat tingkat di atasnya ini kalau ekstrim. Ya, untuk 5B ekstrim 65%. Jadi Vn2 lebih kecil daripada 65% Vn3-nya. Gitu ya. Ini kalau ini adalah 5B, ini adalah 5A. Oke. Dan di sini 5A dan 5B ini tidak diizinkan di daerah rawan gempa, dan 5B tidak diizinkan pada kategori desain D. Ini daerah yang moderat atau daerah gempa sedang. Ya, dan ini dibatasi. Tidak boleh lebih dari 2 lantai, 9 meter, kecuali pakai overstrength. Jadi, kecuali kalau pakai overstrength vector. Oke, ini adalah rangkumannya. Jadi, seperti tadi ya, jadi Anda punya type of irregularity, kemudian ada graphic of interpretation, ada remedial measures. Jadi Anda sesuaikan, jadi ada jenis irregularity-nya apa, kemudian ini adalah gambarannya, ini adalah penaltinya. Jadi implikasinya apa di sini yang harus Anda terapkan? Ada implikasi nomor 5, implikasi nomor 6, 5, dan 7, 1, 5, dan seterusnya. Dan Anda harus perhatikan kategori desain seismiknya apa. Tadi sudah diterapkan ada kategori desain seismik A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah berat rawan gempa, ini adalah moderat, ini adalah ringan ya. Yang pertama, soft story. Anda lihat di sini ya. Jadi kalau ini terkait dengan stiffness atau kekakuan, jadi stiffness A, jika stiffness A itu lebih kecil dari 70%, stiffness B di atasnya persis ya. Kalau kita tinjau di sini, berarti tinjau kita bandingkan di atasnya. Stiffness yang B itu
Maka jika lebih kecil dari 70% kita sebut sebagai stiffness irregularity atau soft story. Atau jika kekakuan A itu lebih kecil 80% daripada rata-rata kekakuan B, C, dan D. Ya, ini adalah rata-rata. Itu yang pertama. Sehingga di sini ada remedial measures. Di sini ada 5 untuk berlaku untuk daerah kategori desain seismik moderat D sampai dengan F. Anda harus baca juga 5 itu apa. Ya, Anda harus menggunakan bahwa 5 itu adalah Anda bisa menggunakan modal analisis ragam respons spektrum, atau bisa juga time history analisis atau analisis riwayat waktu. Itu. Jika ini adalah ekstrim, jadi perbedaannya ekstrim, bukan 70% lagi tapi 60%, atau yang rata-rata 3 tingkat bukan 80% lagi tapi 70%, maka Anda di sini untuk daerah kayak rawan gempa penaltinya nomor 6. Nomor 6 itu apa? Di sini Anda lihat di sini not permitted, berarti tidak boleh dibangun. Ya, tidak boleh dibangun. Tidak boleh dibangun di daerah rawan gempa. Itu juga dengan kalau KDS-nya D sampai F, maka Anda lihat 5. 5 itu seperti tadi. Ya, Anda menggunakan modal analisis dinamik respons spektrum ataupun analisis riwayat waktu. Nah, Anda lihat juga yang ini ketidakberaturan massa ya. Jika ada massa A, massa B, massa C, massa D, jika massa B itu lebih besar daripada 150% massa A atau massa C, disebut sebagai ketidakberaturan massa. Kemudian vertical geometric irregularity. Di sini ada dimension. Jika X ini lebih besar daripada 130% Y. Jadi ini adalah dinding geser ya, dinding geser yang bawah ini cukup besar. Jadi dia mengisi dua portal, tapi yang di atasnya cuma satu portal. Gitu. Jika ternyata dimensinya ini X dibagi dengan Y, ini ternyata lebih besar daripada 130%, maka disebut sebagai vertical geometric irregularity. Kemudian di sini ada yang di offset tadi ya. Jika ini kan harusnya di satu dengan sini, ini kan harusnya di sini, ya posisi juga kan di bawah offset. Oke, di sini ada lihat jika L1 bisa berbeda L, termasuk yang keempat ada penalti di sini yang harus Anda terapkan di bangunan Anda sesuai dengan kategori desain seismiknya. Oke. Kemudian terkait dengan kekuatan, jika kekuatan shear strength-nya itu A, lantai ini lebih kecil daripada 80% B, maka disebut sebagai ketidakberaturan vertikal 5A. Kemudian jika A ini kekuatan A, maaf, bukan kekakuan tapi kekuatan shear strength-nya, kuat geser, kuat lateral ya, ini lebih kecil dari 65% B di atasnya, maka disebut sebagai 5B. Ya, Anda lihat, Anda perhatikan di sini ada angka 6, ada angka 6 di sini, ada angka 6 di sini. Berarti ini tidak diperbolehkan. Di penalti angka 6 ini maksudnya adalah tidak diperbolehkan. Oke? Nah, kemudian di sini ada pembatasan yang lain seperti yang tadi Anda lihat ini adalah penaltinya atau implikasinya seperti apa. Oke. Oke. Oh. Oke, saya kira perkuliahan kita sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan, silakan.